Dalam Islam tidak semua wanita diperbolehkan untuk dinikahi. Sebab, ada syariat yang membatasinya akibat hubungan darah atau kondisi tertentu. Salah satu aturan penting tentang pernikahan yang diatur oleh Islam adalah mengenai batasan perempuan yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan maka tidak berdosa kamu mengawininya. Diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa, 23. Terdapat dua kategori perempuan yang haram dinikahi dalam Islam, yakni mahram muabbat dan mahram muakkad. Mahram muabbat adalah wanita yang haram untuk dinikahi selamanya karena hubungan persaudaraan, persusuan, atau permantuan. Sedangkan mahram muakkad haram dinikahi sementara atau dalam waktu tertentu. Berikut penjelasannya. 1. Mahram muabbat karena persaudaraan. Mahram muabbat karena persaudaraan merupakan perempuan yang haram dinikahi selamanya oleh laki-laki karena memiliki hubungan persaudaraan kandung. Berikut 7 wanita yang termasuk mahram muabbat karena persaudaraan. 1. Ibu dan nasab ke atasnya, seperti ibu dari ibu dan ibu dari ayah atau nenek, nenek dari ibu dan nenek dari ayah atau buyut, dan seterusnya. 2. Anak perempuan dan nasab ke bawahnya, seperti anak perempuan dari anak atau cucu, cucu perempuan dari anak atau cicit, dan seterusnya. 3. Saudara perempuan, baik itu seayah dan seibu, seayah, atau seibu saja. 4. Anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan. 5. Anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan. 6. Saudara perempuan ayah atau bibi, termasuk bibinya ayah, bibinya kakek, dan seterusnya. 7. Saudara perempuan ibu atau bibi, termasuk bibinya ibu, bibinya kakek, dan seterusnya. 2. Mahram muabbat karena hubungan pernikahan. Ada 4 mahram muabbat yang tidak boleh dinikahi karena hubungan pernikahan atau permantuan, yaitu 1. Istri ayah atau ibu tiri, istri kakek atau nenek tiri dan seterusnya. 2. Istri anak laki-laki atau menantu, istri cucu, dan seterusnya. 3. Ibu istri atau mertua, nenek istri, dan seterusnya. 4. Anak perempuan istri atau anak tiri, anak perempuan dari anak tiri atau cucu tiri. 3. Mahram muabbat karena persusuan merupakan perempuan yang haram dinikahi selamanya oleh laki-laki karena hubungan menyusui. Rasulullah SAW bersabda, persusuan itu mengharamkan apa yang haram karena kelahiran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terdapat 7 mahram muabbat karena persusuan, yakni 1. Ibu persusuan, nenek persusuan, dan seterusnya. 2. Saudara perempuan sepersusuan. 3. Anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan atau keponakan. 4. Anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan atau keponakan. 5. Saudara perempuan ayah dari kakek dan nenek sepersusuan atau bibi. 6. Saudara perempuan ibu dari kakek dan nenek sepersusuan atau bibi. 7. Anak perempuan yang menyusu kepada istri. 4. Mahram muakkad. Mahram muakkad adalah kategori perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Jika alasan tersebut hilang, maka keharamannya pun hilang. Adapun yang termasuk sebagai mahram muakkad adalah 1. Saudara ipar. Haram hukumnya menikahi dengan 2 orang perempuan kakak beradik secara bersamaan dalam satu waktu, baik itu dalam akad yang sama maupun berbeda. 2. Bibi dari istri. Sama seperti saudara ipar, bibi dari istri juga tidak dapat dinikahi secara bersamaan. 3. Wanita yang masih terikat pernikahan dengan pria lain. 4. Wanita yang masih berada di masa iddah. 5. Istri yang telah ditalak 3. Dalam kasus ini, mantan istri dapat dinikahi lagi jika ia sudah menikah kembali dengan laki-laki lain sesuai dengan syariat dan diceraikan. Namun, tetap harus menunggu masa iddahnya selesai. 6. Wanita kelima. Seorang pria tidak diperbolehkan menikahi wanita kelima jika sudah memiliki 4 istri,
kecuali jika salah satu dari 4 istri tersebut meninggal dunia atau diceraikan. 7 wanita penyembah berhala. Namun, wanita tersebut boleh dinikahi jika ia memiliki kitab-kitab samawi yaitu Taurat dan Injil atau sudah memeluk agama Islam. 8 perempuan pezina yang belum bertobat.